menyebutkan ada 5 tokoh politik yang akan saya sebutkan namanya. Yang pertama Pak Anies Baswedan. Karena misalnya kita kan menjelang tahun depan nih, tahun politik kan banyak orang yang sometimes kadang-kadang memberikan narasi-narasi yang memecah belah dan membuat intoleran itu terjadi di bawah gitu kan. Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang bisa punya kebesaran hati dan nggak terpancing dengan semua hal itu? Kata kunci utama itu para tokoh agama dan tokoh politik pemerintahan, para pemimpin ini harus selalu nyambung untuk jaga komunikasi dan ada di frekuensi yang sama. Itu karena biasanya konflik itu terjadi karena ada persoalan komunikasi. Ya, kalau kita sering nongkrong, sering ngopi, sering olahraga dan lain-lain, nggak ada yang nggak selesai, Mbak. Nggak ada yang nggak selesai. Ya, karena chemistry itu udah ada. Jadi kemudian persahabatan itu ada di atas, kemanusiaan itu ada di atas, yang lain-lain itu di bawahnya gitu. Tapi kemudian kalau kita jarang komunikasi, jarang ketemu, apapun itu bisa menjadi trigger. Itu makanya di Bogor itu ada komunitas Bogor Sahabat. Semua tokoh agama ada di situ. TNI, Polri ada di situ. Kemudian kita punya forum komunikasi umat beragama, ada Basolia, ada event-event yang mempersatukan semua. Besok nih saya ada acara cerdas cermat, ya, cerdas cermat kebangsaan, kuis kebangsaan, isinya camat, Kapolsek sama Dan Ramil, ya itu rebutan naik. Kan dulu waktu kita kecil kan ada cepat tepat, ada cepat tepat sama cerdas cermat ya di tengah di lapangan Sempur, di Taman Ekspresi ditonton semua warga. Gitu. Nah, itu salah satu contoh tuh. Harus dibuat acara-acara yang kreatif. Minggu lalu ada kirap bendera merah putih. Jadi bendera merah putih panjang banget ya, ratusan meter, itu kita bawa, kita arak keliling kota. Nah, itu demonstratif. Harus sekreatif itu. Harus seinovatif itu, harus sekolaboratif itu. Ya kadang-kadang kalau di dalam konteks keluarga tuh biasanya saya selalu bilang ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong. Dalam arti ya harus mulai dibiasakan, bukan berarti kalau ada masalah penting baru kita duduk silaturahmi, tapi harus dibiasakan untuk ada ruang untuk komunikasi, bertemu dalam ya tadi kreatif, cara kreatif ya. Sehingga kalau nggak ketemu kayak ada yang kurang kan. Banyak hal yang sudah Kang Bima lakukan untuk Bogor, 2 periode, tapi kan bentar lagi selesai nih 2024. Akhir Desember sebenarnya selesainya ya, wali kira-kira kotanya. gitu akhir tahun ya. Akhir tahun kan. Terus what's next nih? Apa rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Kang Bima? Banyak. Banyak banget dan semuanya menarik gitu. Ada opsi tetap di politik, ada opsi kembali lagi ke kampus, ada opsi menulis buku, ada opsi buat konsultan, ada opsi seperti ini nih. Saya senang buat learning center, saya senang gaul sama anak-anak muda, komunitas kreatif gitu. Jadi saya memasuki masa pensiun wali kota ini dengan excited karena akan memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan, dan it doesn't have to be politics. Jadi kalaupun tidak ada jalan lagi di politik, I will be very very happy untuk babak baru yang sangat menarik sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai public speakers dan lain-lain. Ini kan banyak banget ya pilihannya ya. Saya kerucutkan kedua yang paling banyak dinantikan orang lah. Biasa kan ada 2 pilihan ini nih, katanya Kang Bima menjadi DKI 1 atau menjadi Jabar 1 nih. Antara 2 pilihan ini yang mana? Sekarang saya tanya, kira-kira Pilpres kita udah jelas belum di bulan Februari? Siapa calon-calonnya? Calonnya sih sekarang udah ada ya. Pasti 3. Yakin itu. Wakilnya udah jelas? Wakilnya belum Koalisi ada. Belum, ya sama aja. Bulan Februari aja belum jelas, apalagi nanti bulan November. Gitu Jadi ya? masih jauh, Mbak. Politik kita ini dinamis. Jadi akan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nggak bisa saya bilang, pokoknya saya pengen ke Jakarta. Pokoknya target saya ke Bandung, nggak bisa. Tergantung pilpresnya seperti apa, tergantung koalisi politiknya seperti apa, tergantung isunya seperti apa. Dan buat saya sekarang yang utama itu ya PR saya beres di Bogor sampai bulan Desember. I will fight to complete my job, itu aja. Jadi ya aneh lah kalau sekarang saya udah mikir setelah ini kemana, beresin aja dulu PR-nya Desember. Kan kadang-kadang ada yang udah memetakan nih, membuat perencanaan dan memetakan.
Nggak bisa. Nggak bisa. Di konteks ini hal seperti itu nggak bisa. Ya, malah saya lebih tertarik untuk berbicara yang tadi. Saya sedang sama teman-teman ini saya kan dulu konsultan politik ya. Jadi sama teman-teman sedang buat semacam itu, konsultan politik, lembaga kajian, think tank. Terus di dalamnya juga saya tertarik sekali sekarang di dunia media. Ya mungkin juga nanti buat podcast ya Mbak Mary, kayak begitu. Nah itu yang sekarang kita siapin. Apapun kendaraannya nanti yang kita penting untuk tujuan. Bersaing merebut pangsa yang sama kelihatannya nih anak-anak muda. Bukan bersaing, bekerja sama, berkolaborasi. Ya, saya mau buat camp buat anak-anak muda juga, buat untuk public speaking, itu keren, itu keren. Boleh, kita bisa bersinergi. Bisa, boleh. Karena kan education is about creating the ecosystem ya. Exactly. Dan ekosistem itu kan nggak bisa hanya dilakukan satu institusi atau satu orang saja, gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang politik masih lama, tapi tadi saya menarik sih kalau Kang Bima bilang sebenarnya sebelumnya pernah di konsultan politik ya, dan sekarang juga masih ada banyak hal yang sedang dilakukan. Kalau gitu mungkin saya ingin menyebutkan ada 5 tokoh politik yang akan saya sebutkan namanya. Saya pengen minta komentar dari Kang Bima. Ini teman-teman semua sih nama-nama ini. Boleh ya? Izin? Boleh. Oke. Yang pertama Pak Anies Baswedan. Akademisi yang cemerlang. Punya passion kebangsaan yang luar biasa, punya cita-cita besar bagi bangsa ini, dan menurut saya salah satu pemikir yang mampu untuk terjun ke dunia politik praktis, dan saya doakan juga menjadi pemimpin besar yang tentu tetap ada dalam koridor NKRI. Karena Mas Anies ini banyak juga mendapatkan kritikan-kritikan ya terkait dengan dinamika politik yang ada di Jakarta. Ya saya mendoakan Mas Anies tetap on the track gitu, bisa menjawab semua kekhawatiran tentang itu untuk menunjukkan bahwa beliau ini pemimpin yang betul-betul di atas semua. Amin. Pak Ganjar Pranowo. Aktivis, nasionalis, pernah banyak berdiskusi dengan saya ketika beliau menjadi anggota DPR dulu, dan punya kekuatan dalam hal kerakyatan dan humanisme. Beliau itu merakyat banget ya, dan punya jiwa sosial yang luar biasa, dan senang olahraga sama kayak saya gitu. Jadi saya sering lari bareng Mas Ganjar gitu, dan didampingi Mbak Atikoh yang luar biasa. Ini sosok perempuan yang menurut saya harus ada di meja ini untuk diinterview, karena sekolah di Jepang, aktivis sosial, kemudian maratoners juga. Mbak Atikoh ini lari full maraton 42 kilo. Gitu. Jadi sosok yang menarik lah gitu. Pak Prabowo. Punya jam terbang yang panjang di dunia militer. Seorang patriot yang menjalankan tugasnya, yang mungkin banyak catatan gitu, tetapi sama seperti Mas Anies ya, tugas Pak Prabowo ini adalah membuktikan kekhawatiran orang tentang dirinya, tentang catatan-catatan beliau di masa lalu itu tidak kemudian membebani masa depan. Mas AHY. Ini sahabat lama saya yang menurut saya sangat sincere, sangat tulus. Ya, apapun yang Mas AHY lakukan itu pasti dengan hati, pasti dengan hati. Family man, orang yang sangat cinta sama keluarga. Ukurannya sederhana Mbak, kalau orang itu mengidolakan orang tua yang luar biasa, insya Allah orang ini baik, ya baik semua. Beliau pasti juga akan bisa membangun keluarga dan bangsanya dengan baik begitu. Dan seseorang risk taker yang berani ngambil keputusan yang luar biasa. Saya ada di situ di masa-masa sulit itu Pilgub Jakarta, dan melihat dari dekat ya bagaimana Mas AHY melewati masa-masa itu dengan tough ya, dengan tangguh gitu. Dan saya punya harapan masa depan Mas AHY adalah menjadi salah satu pemimpin bangsa ini ya, entah di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Gitu. Amin. Terakhir, Pak Erick Thohir. Ini cerita tentang transformasi yang luar biasa dari seorang pengusaha sukses
menjadi teknokrat dan kemudian politisi. Tahun lalu surveinya belum tinggi, tetapi ketika sekarang kita melihat survei beliau ada di klasemen atas, ini menggambarkan karakter beliau yang petarung menurut saya gitu. Jadi dan beliau punya kemampuan di atas rata-rata dalam hal melakukan transformasi atau breakthrough. Ya, jadi bukan business as usual, tapi out of the box dalam berbagai bidang. Di PSSI membuat perubahan, di BUMN membuat perubahan juga. Jadi ya saya mendoakan jam terbang Pak Erick akan bertambah lagi di politik ya, di posisi yang lebih strategis lagi. Amin, amin. Ya, ini semua ini adalah orang-orang terbaik di bangsa ini yang saya yakin pasti bisa membawa kebaikan juga untuk bangsa ini menurut ranahnya masing-masing di tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.